Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, terutama nikmat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, nikmat yang menghasilkan pahala dan bekal akhirat. Kita jaga betul nikmat-nikmat tersebut dengan ikhlas, dengan tauhid, dan juga kita jaga nikmat Allah Jalla wa'ala dengan berpegang teguh dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada majelis ini sebab ikhlas dan sabar. Perhatikan materi kita pada hari ini, insyaallah sangat bermanfaat, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhlas adalah sumber kekuatan seorang muslim. Sabar merupakan ibadah terbaik dunia. Artinya dia adalah amalan hati utama yang membuat kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Tanpa sabar kita tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita membahas dan mengkaji sebab-sebab ikhlas dan sabar, mari kita memahami terlebih dahulu tentang amalan hati dalam muqaddimah yang saya akan sajikan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, manusia Allah hadirkan di dunia, manusia Allah hadirkan di dunia untuk menjalankan atau menjalani ujian. Jadi selama kita berada di dunia, kita akan senantiasa diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Ujian yang berlaku di dunia tujuannya adalah untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Oleh karena di sana ada nilai, ada pahala. Bagaimana kita dalam menghadapi ujian? Apakah kita sukses dalam menghadapi ujian? Maka nilainya, pahalanya besar. Ujian di dunia ada 3 macam. Ada ujian yang paling berat, ujian yang paling berat, yang betul-betul membutuhkan kekuatan iman, yaitu ujian kenikmatan. Banyak manusia yang kufur
ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa, lalai, sombong, bahkan semakin jauh dari Allah Tabaraka wa taala. Begitu beratnya ujian kenikmatan sampai Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang berhasil melewati ujian kenikmatan, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Bahkan salah seorang sahabat besar, salah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, kunna ibtanallahu bidharra fasabarna, falamma ibtanallahu bisarra falanasbir. Dahulu kami hidup sangat sederhana, tapi kami mampu sabar. Tetapi ketika Allah memberikan kekayaan kepada kami, harta dan rezeki yang berlimpah, kami nyaris tidak mampu bersyukur. Kalau itu sahabat Rasulullah SAW, sahabat yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, kami nyaris tidak mampu bersyukur. Kalau murid, salah seorang murid terbaik lulusan sekolah Rasulullah SAW mengakui betapa beratnya syukur, apalagi kita. Ujian yang pertama, yang paling berat adalah ujian kenikmatan. Yang kedua, ujian dunia yang harus kita hadapi dengan iman, yaitu ujian kekhilafan dan kesalahan. Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan kita sempurna seperti malaikat untuk diuji. Bukan berarti kita diminta untuk selalu berbuat salah atau tidak pernah berbuat salah, tidak begitu pemahamannya. Allah Jalla wa'ala menetapkan kita, menjadikan kita makhluk yang tidak sempurna untuk diuji seberapa cepat kita kembali kepada Allah, seberapa cepat kita bertobat kepada Allah ketika kita melakukan atau telah melakukan kekhilafan dan dosa. Itu ujian. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia punya kecenderungan untuk berbuat salah. Wa khairu khata'in tawwabun. Dan manusia yang terbaik adalah ketika dia telah berbuat dosa, at-tawwabun, dia segera kembali kepada Allah dengan taubat. Objek taubat 3. Kalau objek taubat ini tidak diarahkan, tidak menjadi tujuan, dia tidak dianggap bertaubat, karena taubat itu hakikatnya kembali kepada Allah. Apa itu objek taubat? Yang pertama, tauhid. Ketika seorang bertobat tapi tidak kembali kepada tauhid, dia tidak bertobat. Yang kedua, sunnah, tuntunan Nabi SAW. Ketika seorang kembali tetapi kepada sesuatu dan ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, hakikatnya dia tidak bertobat. Yang ketiga, halal. Kalau orang berpindah dari satu haram ke haram yang lain, dia tidak bertobat. Bertobat pada Allah Jalla wa'ala, kembali dari yang haram kepada yang halal, yang dihalalkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ujian terakhir adalah ujian musibah. Ujian yang paling ringan, yang Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai bukti cinta Allah kepada hambanya. Seraya Nabi SAW bersabda, idza ahabballahu 'abda ibtala. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dia dengan ujian musibah. Kenapa disebutkan Ibnu Qayyim, mengapa Allah Jalla wa'ala membuktikan cintanya kepada hambanya dengan
ujian musibah, bukan ujian kenikmatan, bukan pula ujian kekhilafan. Karena ujian musibah adalah ujian yang paling ringan. Ujian musibah adalah ujian yang paling ringan. Pasti setiap hamba sudah disesuaikan musibah yang menimpanya dengan kadar iman dan kekuatannya. Tidak ada ujian melebihi kekuatan iman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada orang menganggap ujian yang dia alami, yang menimpanya begitu berat, dia tidak sanggup memikulnya, ada dua sebab kata ulama. Sebab yang pertama, karena faktor dosa yang terlalu banyak. Jadi hati berat, bekerja, memikul beban dosa sehingga dia tidak mampu. Masalah kecil bagi dia besar karena terlalu banyak dosa. Makanya ketika kita mengalami begitu beratnya persoalan, perbanyak istighfar, bertaubat pada Allah Jalla wa'ala, sehingga hati ini kuat. Harusnya kita bersihkan dosa sehingga hati bisa berjalan dengan, bisa berfungsi dengan baik, menghadirkan kesabaran. Bagaimana dia bisa menghadirkan kesabaran? Dia sudah dibebani oleh dosa. Yang kedua, sebab seorang manusia, seorang muslim merasa betapa beratnya musibah, persoalan yang sedang dihadapi, karena dia sudah terlalu cepat berburuk sangka kepada Allah, pesimis kepada Allah, tidak yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Para jamaah sekalian, ujian mengarah kemana? Kepada dua. Oleh karenanya ujian hanya berlaku bagi orang yang beriman. Tidak ada ujian orang yang tidak punya iman. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka setelah menyatakan dirinya beriman lalu tidak diuji? Dari ayat ini kata para mufassir, berarti ujian itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak punya iman, tidak ada ujian. Kalau kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang tidak beriman, itu istidraj namanya. Kalau kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh orang yang tidak punya iman, itu namanya azab sebelum azab akhirat. Adapun orang beriman, senang ujian, susah ujian, salah pun ujian. 3 macam ujian dunia. Dan ini yang harus dipahami oleh kita semua para jamaah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami apa yang menjadi target ujian dari Allah. Ujian itu mengarah kepada hati dan amal. Kalau kita buka Al-Quranul Karim dan juga hadis sahih dari Nabi SAW, ujian itu mengarah kepada hati dan amal, dan itulah yang akan kita bawa mati. Karena inilah mesin penghasil pahala, dan amal kitalah yang juga menghasilkan pahala. Makanya Allah menyuruh kita menjaga kesehatan agar organ tubuh kita bisa menghasilkan amal. Makanya Allah dan Rasulnya menyuruh kita, memerintahkan kita menjaga hati agar hati pun bisa menghasilkan pahala. Ujian hati dan amal. Baik. Ujian hati. Apa yang Allah Subhanahu wa taala uji dari hati kita? Ujian yang Allah Jalla wa ala, ingat, ujian itu hakikatnya adalah ujian cinta kepada Allah. Diuji seberapa jujur
seberapa seriusnya cinta kita kepada Allah, itu ujian. Di situ diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31 disebut oleh para mufassir dengan ayat ujian cinta, ayatul mihnah. Silakan para jamaah sekalian merujuk kepada tafsir ulama tentang ayat 31 dari surah Al Imran. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian mengikutiku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, ayat ini disebut oleh para mufassir ayat ujian cinta. Makanya ujian berlaku bagi orang yang beriman, karena hanya mereka yang di dalam hatinya ada benih cinta kepada Allah. Para jamaah sekalian, cinta kepada Allah adalah ilmu dan amal. Makanya iman itu apa? Ilmu dan amal. Coba lihat kata iman di dalam Al-Quran, baik surah Al-Asr maupun surat Al-Mujadalah, maknanya apakah ilmu atau amal? Tidak ada makna lain. Di surah Al-Asr Allah menggunakan kata iman, artinya ilmu, ilmu agama. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, maknanya ilmu yang memahami agama. Di surah Al-Mujadalah Allah menyebutkan kata iman artinya amal. Allah katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman, maknanya orang yang beramal. Orang yang beramal soleh Allah angkat derajat. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi iman itu apa? Iman itu artinya mengenal Allah dan membuktikannya dengan amal. Mengenal Allah Jalla wa'ala, mencintainya dan membuktikannya dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Makanya seorang muslim kewajiban pertama apa? Belajar agama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah ilmu itu apa? Ilmu tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang kita gali, ilmu yang kita tuntut dari ilmu agama adalah ilmu yang membuat kita semakin mengenal dan mencintai Allah, sehingga kita bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Itu ilmu. Setelah ilmu baru kita beramal. Amal pun ya ikhwatal iman, amal yang menguatkan tauhid. Perhatikan. Makanya tidak semua amal Allah benarkan. Tidak semua amal Allah perintahkan. Amal yang Allah perintahkan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang menyempurnakan, amal yang menguatkan dan menyempurnakan tauhid. Itu amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang menguatkan dan menyempurnakan tauhid. Makanya perhatikan, kalau kita memperhatikan ayat kedua dari surat Al-Mulk, Allah katakan,
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Tetapi ketika bicara amal, justru Fudail bin Iyad mengatakan amal yang paling baik amal yang ikhlas. Kok ikhlas? Kan amal. Kenapa beliau mengkaitkan amal dengan hati? Ikhlas kan amalan hati. Akhlasahu wa aswabah. Amal yang terbaik yang Allah uji di dunia ini, kita diuji untuk bisa menghadirkan amal terbaik. Kata Fudail bin Iyad dalam tafsir, dan semua tafsir ulama rata-rata menyebutkan tafsir daripada Fudail bin Iyad. Amal yang terbaik yaitu amal yang ikhlas. Tahukah Anda ikhlas itu apa? Ikhlas, kata Ibnu Qayyim, cinta yang tulus kepada Allah. Cinta yang tulus kepada Allah. Makanya asal mahabbatul khalisah, makanya madu murni disebut asal khalis, murni. Jadi ketika cinta kita murni kepada Allah, semuanya karena Allah, kepada siapapun, apapun di dunia kita mencintainya karena Allah, itulah cinta yang murni. Berarti ikhlas itu cinta yang tulus dan murni kepada Allah. Kemudian kata Fudail, wa aswaba, dan amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan. Jadi amal yang kita amalkan harus amal yang menguatkan dan menyempurnakan tauhid. Karena itulah yang akan menjadi bekal akhirat kita. Dan hubungannya sangat kuat. Kapan amal kita sia-sia? Ketika amal yang kita amalkan tidak menguatkan dan menyempurnakan tauhid. Simak perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seorang muslim semakin konsisten dan berpegang teguh dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya seorang muslim semakin dia beramal dengan amal yang sesuai dengan contoh Nabi, maka akan Allah kuatkan dan sempurnakan ikhlas dan tauhidnya. Saya ulangi ya. Ibnu Taimiyah berkata, seorang muslim senantiasa beramal dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan kuatkan, sempurnakan ikhlas dan tauhidnya. Begitu. Jadi kalau kita berkata kepada diri kita atau bertanya, kenapa ya kok susah ikhlas? Ya, karena sehari-hari amalan kita jauh dari tuntunan Nabi. Dimulai dari sholat. Betapa banyak sholat kita yang tidak khusyuk. Itu yang mempengaruhi tauhid dan ikhlas kita sehari-hari. Contoh Nabi, ikuti petunjuk beliau, serahkan urusan ikhlas dan tauhid kepada Allah. Bukan kita yang membuat kita bertauhid, bukan kita yang membuat diri kita ikhlas, karena hati itu wilayah Allah. Semua yang masuk dalam zona hati itu urusan Allah, dan kita berusaha menjaga hati dengan menjaga amal. Para jamaah, ketika kita bicara hati, ada 3 amal utama hati. Ketika kita bicara amal, ada 3 amal utama. Amal yang bersifat eksternal, ada internal, ada eksternal, dan ini saling berhubungan. 3 dengan 3. Perhatikan. 3 amalan hati utama. Yang pertama, cinta. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini amal utama. Dan ingat, fungsi hati adalah mencintai.
Awal kesyirikan adalah karena seorang hamba, seorang manusia mengarahkan hatinya dengan cinta kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah sekutu. Kenapa dia berbuat syirik kepada Allah? Karena dia mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Jadi cikal bakal syirik karena faktor cinta yang menyimpang, perselingkuhan cinta. Kapan kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan? Ketika hati ini mencintai Allah. Dalam keadaan apapun kita mampu menikmati hidup, bersyukur, qanaah. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-ladzatu tatba'ul mahabbah. Kenikmatan dalam mengarungi kehidupan dunia, apapun keadaannya kita selalu mampu menikmatinya. Kenapa? Karena di hati ada iman, ada cinta kepada Allah. Yang kedua, amalan hati utama takut kepada Allah. Dan ini adalah sebab terbesar cinta kepada Allah. Dan takut kepada Allah Jalla wa'ala, ikhwatal iman, ibadah terbaik akhir zaman. Indikator keberkahan ilmu agama seseorang takut kepada Allah. Nah, ibadah terbaik akhir zaman. Begitu kuatnya maksiat di akhir zaman, begitu merajalelanya kemaksiatan di akhir zaman. Apa yang membuat kita bisa menahan godaan? Takut kepada Allah. Ibadah akhir zaman bukan tahajud, bukan puasa sunnah, bukan sedekah. Ibadah akhir zaman yang membuat kita tetap istiqamah adalah takut kepada Allah. Karena sekarang penyimpangan sudah semakin ruwet, seperti benang kusut yang sulit untuk diurai. Korupsi, betapa beratnya korupsi. Orang-orang yang idealis, orang-orang yang jujur dimusuhi walaupun dia punya jabatan. Sulit terjemah. Godaan wanita, godaan harta. Apa yang membuat kita bisa menahan diri dari semua godaan itu? Takut kepada Allah. Itulah tujuan kita belajar agama. Tujuan kita belajar agama apa tujuannya? Agar kita semakin takut kepada Allah. Makanya para ulama berkata, ilmu agama itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', kata ulama, ilmu agama yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi amalan hati internal yang utama adalah takut kepada Allah. Dan ini adalah proses menuju cinta. Jadi seorang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, seorang muslim yang tidak punya rasa takut kepada Allah, dia sulit jatuh cinta kepada Allah. Sebelum kita cinta, kita harus takut dulu kepada Allah. Itu syaratnya. Makanya sahabat Rasulullah sangat menjaga itu. Rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Rasa takut kepada dosa mereka. Karena ketika takut ini tidak dijaga, dia akan menghancurkan cinta. Dia adalah benteng. Benteng kekuatan cinta yang ada di dalam hati kita. Dia juga jalan menuju cinta. Jadi kita sebelum cinta, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah ditanya bedanya cinta kepada Allah dan takut, apa bedanya? Kata Syekhul Islam Taimiyah, cinta berkaitan dengan kenikmatan ibadah, sementara takut berkaitan dengan istiqomah amal. Jadi untuk menjaga perilaku agar tetap baik, caranya dengan takut kepada Allah. Adapun menikmati ibadah, khusyuk, itu perlu kekuatan cinta.
Jadi jangan dulu kita berharap kita bisa khusyuk dalam beribadah, kita bisa menikmati ketaatan kalau kita belum takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, fungsi utamanya menjaga perilaku, memastikan adanya istiqomah amal. Yang ketiga, amalan hati utama yang ketiga, yang bersifat internal, dan ini selalu harus ada dalam hati kita, yaitu berharap kepada Allah. Jangan biarkan rasa cinta kepada Allah melemah karena kita banyak berharap kepada makhluk, karena kita banyak bersandar kepada makhluk. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltu ahabbani Allah wa habbani an-nas. Wahai Rasulullah, berikan saya sebuah amal, beritahukan kepada saya amalan. Apabila saya amalkan, Allah akan mencintai saya dan manusia pun mencintai saya. Kata Nabi alaihissalam, izat anid dunya yuhibbukallah, izat anid dunya yuhibbukallah, wazhat bima indan nas yuhibbakan nas. Bagaimana saya ingin beritahu sebuah amal? Ingat, tolong dicamkan ini. Saya ingin beritahu kepadamu sebuah amal. Yang pertama, kalau kamu ingin dicintai Allah, kamu harus zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Meninggalkan segala perkara yang tidak dibawa mati. Meninggalkan setiap hal dan perkara yang tidak kita bawa mati, itu namanya zuhud. Meninggalkan setiap hal dan perkara yang tidak dibawa mati oleh seorang muslim. Jadi yang menjadi perhatiannya adalah segala hal yang menjadi bekal akhirat. Itu cara dicintai Allah. Lalu bagaimana caranya dicintai manusia? Kata Nabi, bagaimana caranya kamu dicintai oleh manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Karena setiap manusia, siapapun itu, anakkah, suami, istri, orang dekat kita, pasti mengecewakan. Hanya Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi kita agar bisa menjaga hati dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, termasuk orang dekat kita, jangan terlalu berharap kepada mereka. Mengharapkan terima kasih pun tidak boleh. Apalagi mengharapkan dihargai, nggak boleh. Beramallah karena Allah. Berharaplah hanya kepada Allah, sehingga dada ini lapang, jiwa besar. Kapan jiwa kerdil? Kapan dada sempit? Karena kita banyak berharap kepada makhluk. Orang yang terlalu banyak berharap kepada makhluk mudah kecewa, susah memaafkan kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Yang paling parah adalah apa? Kekuatan cinta dan ikhlas kita semakin melemah. Takut dan berharap, dua benteng yang menjaga cinta, keikhlasan dan tauhid kita. Kapan rasa takut dan rasa harap kepada Allah melemah penjagaannya, maka tauhid kita pun terancam. Ikhlas kita pun memprihatinkan. Wal'iyadzubillah. Kemudian berikutnya, sekarang kita bahas ketika amalan hati sudah praktek ke lapangan. Dia di dalam, tapi ada amal hati yang tugasnya keluar, meluap dari hati, lisan, kemudian tertuang dalam amal, dalam bentuk amal. Apa itu? 3. Syukur, sabar, dan taubat. Kalau antum perhatikan para jamaah, kata syukur di Al-Quran selalu dikaitkan dengan amal. Tidak pernah ada kata syukur terlepas dari amal. Makanya orang bersyukur itu harus beramal, bukan dengan mengucapkan alhamdulillah, bukan dengan mengakui kebesaran Allah, mengakui nikmat Allah, bukan. Hakikat syukur taat kepada Allah, beramal. Di antaranya apa yang terbesar bukti syukur kita kepada Allah? Salat.
Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar fasholli. Aku berikan kepada kamu nikmat yang besar, nikmat yang banyak dan berlimpah, maka bersyukur atas nikmatku dengan apa? Fasholli, salat. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan menjaga salat, karena amalan terbaik si Allah adalah salat. Kita kembali kepada amal utama yang bersifat eksternal, amalan hati utama yang bersifat eksternal. Apa itu? Syukur. Syukur ini ikhwatal iman, cinta kepada Allah di dalam hati yang dibuktikan dengan amal. Itu namanya syukur. Cinta kepada Allah yang tulus apa namanya? Cinta kepada Allah yang tulus apa namanya? Apa? Cinta kepada Allah yang tulus namanya apa? Ikhlas. Cukup nggak hanya di dalam hati? Tidak. Dibuktikan dengan amal. Berarti cintanya jujur, cintanya serius. Amal yang seperti apa? Amal soleh. Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Para jemaah. Amal. Bukti syukur kepada Allah. Contoh, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah setiap dia diberi nikmat oleh Allah. Di antaranya bisa memahami bahasa binatang. Dia senyum ketika memahami bahasa semut. Apa yang dikatakan? Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihah wa an a'mala salihah. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, letakkan di dalam hatiku kekuatan syukur. Al-wazi' yaitu kekuatan. Syukur atas apa? Atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Lihat nih, dia ingin berkomitmen untuk bersyukur kepada Nabi Sulaiman, ingin berkomitmen bersyukur kepada, dengan cara apa dia bersyukur? Wa an a'mala dan aku berkomitmen, berjanji untuk beramal. Kenapa namanya amal soleh? Bukan dia bilang hanya mengatakan wa ana amal, saya ingin beramal saja, tapi beramal karena yang bisa jawab siapa? Kenapa Nabi Sulaiman mengatakan wal amala salihah, dan saya berjanji, berkomitmen beramal soleh karena saya ingin bersyukur kepadamu ya Allah. Kenapa dia berjanji kepada Allah ingin beramal soleh ketika ingin bersyukur kepada Allah? Siapa yang menjawab? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Hah? Kenapa? Karena amal soleh yang menguatkan dan menyempurnakan tauhid, menguatkan dan menyempurnakan ikhlas. Gitu. Jangan salah para jemaah. Makanya kata Ibnu Qayyim, beramallah yang membersihkan hati. Banyak ayat Allah sebutkan amal itu harus membersihkan hati, jangan yang mengotori hati. Ya, dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala misalnya berfirman dalam Al-Quran, apa namanya? Di apa namanya juz ammah ya, lihat apa kata Allah, salah satu dalil aja, lihat surah Al-Lail. Mungkin kita hafal tapi kita nggak paham artinya, maknanya apa. Di surah Al-Lail 18 Allah bilang apa? Alladzi yu'ti malahu, alladzi yu'ti malahu, nggak ada yang hafal kayaknya nih. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang yang menginfakkan hartanya lalu hatinya suci. Alladzi yu'ti malahu yatazakka,
yang menginfakkan hartanya, lalu infaknya tersebut membersihkan. Jadi kalau kita beramal, amal yang membersihkan hati. Apa itu amal yang membersihkan hati? Apa itu amal soleh? Amal yang menguatkan dan menyempurnakan tauhid dan saling berhubungan atau tidak? Begitu para jamaah. Jadi syukur kepada Allah itu cinta yang tulus kepada Allah yang dibuktikan dengan amal. Jadi kalau orang tidak beramal, orang mengatakan begini, udahlah, jangan terlalu menilai perilaku seorang. Buat apa kita sholat, buat apa kita berhijab, buat apa kita berpenampilan syar'i tapi hatinya nggak baik, buat apa? Bener nggak omongan begitu? Banyak loh orang-orang yang Islami tapi hatinya busuk. Kalau gitu mendingan saya telanjang tapi hati baik. Di sini kira-kira yang berpenampilan syar'i yang udah jenggotan, cadaran, hatinya baik atau buruk atau busuk? Wallahu alam. Kalau orang memahami syukur, dia tidak akan ngomong begitu. Tidak akan ada ucapan seperti itu. Kenapa? Karena hati dan amal tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang berpenampilan syar'i, jenggotan, bercadar, berhijab, berjilbab panjang, tapi dia suudzon kepada orang, sombong, suka menipu, berbohong, berarti masalah pada hatinya. Berarti tidak connect. Setrumnya lemah. Kalau setrumnya kuat, hati dan amal akan selalu menghasilkan sesuatu yang soleh. Hati soleh akan menghasilkan amal soleh. Berarti masalahnya di mana? Kenapa kurang kuat setrumnya? Karena dia tidak takut Allah. Jadi cinta ini akan menghasilkan amal soleh ketika dijaga produksinya, produknya oleh mesin hati, oleh apa? Cinta dan berharap kepada. Kalau ada orang nih, ada orang berpenampilan Islami tetapi suka ghibah, memfitnah orang, suudzon, sombong. Masalahnya di mana? Di mesin kan? Di mesin amal, betul tidak? Mesin amal itu apa? Hati, betul? Berarti produk mesinnya masalah kan? Kalau produknya bermasalah, berarti mesin masalah. Berarti ketika amal orang perilakunya gak benar, berarti hatinya bermasalah. Berarti tidak bermutu mesinnya, perlu diservis atau dilem biru itu. Harus ditata lagi, ada namanya muhasabah, diperbaiki. Apa tujuan muhasabah? Lihat, ada masalah tidak ditakut kita kepada Allah? Ada masalah tidak dirasa harap kita kepada Allah? Kalau itu bermasalah, perbaiki. Karena kalau sudah benar mesinnya, hatinya itu benar-benar mencintai Allah, pasti hasilnya amal soleh, pasti produknya amal soleh, itu pasti. Bisa dipahami? Makanya Allah selalu mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ilmu dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk menjaga syukur agar tetap istiqomah, tetap konsisten, tetap eksis, bagaimana syukur ini senantiasa stabil? Maka menjaganya dengan dua amal. Apa itu? Dengan sabar dan taubat. Jadi sabar bukan amal utama. Makanya sabar itu hanya di dunia. Kalau orang sudah di barzah, kalau sudah di akhirat tidak perlu sabar. Tidak ada sabar itu. Sabar itu hanya di dunia. Makanya kalau ada orang bilang, aduh nggak kuat saya, sampai kapan ujian ini? Ya kalau Anda mati nggak ada sabar lagi. Selama Anda masih bernapas, selama itu Anda masih harus bersabar. Karena ujian akan terus menimpa orang yang masih hidup. Muslim yang masih hidup, dia terus diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu bagaimana caranya juga kita bersyukur, menjaga syukur? Taubat, istighfar. Pertama. Dari mana kita tahu bahwa syukur, taubat itu menjaga syukur? Taubat itu pengawal syukur. Dari mana kita tahu? Sekarang saya tanya para jamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya dosa enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya dosa atau tidak?
Hah? Jawabannya apa? Tidak punya dosa. Taib. Nabi alaihissalam bertobat tidak? Berapa kali dalam sehari? Beliau punya dosa tidak? Beliau bertobat tidak? Berapa kali? Pantas nggak orang nggak punya dosa bertobat? Coba dihayati itu, diresapi. Kok Nabi nggak punya dosa bertobat? Lah saya tobatnya segudang, jarang tobat. Nabi nggak punya dosa bertobat. Kalaupun punya dosa, menurut ulama, dosa kecil yang hanya membutuhkan istighfar, nggak perlu tobat. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam tidak punya dosa besar tapi dia bertobat? Bahkan 100 kali dalam sehari. Apa pesannya? Apa pelajarannya? Perhatikan. Pelajaran dari hadis Nabi alaihi salam, wallahi inni la atubu ilallah fil yaumi atamarra. Demi Allah, saya bertobat pada Allah dalam sehari 100 kali. Berarti taubat itu bukan hanya menghapus dosa, tapi menguatkan syukur. Menguatkan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Paham? Berarti taubat itu bukan hanya menghapus dosa besar, tetapi menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Sekarang kita masuk secara khusus pembahasan kita sesuai dengan tema sebab ikhlas dan sabar. Sebagaimana saya sampaikan, ikhlas itu sumber kekuatan. Orang yang kuat dalam menghadapi ujian, orang yang ikhlas. Mengapa Nabi ujiannya berat tapi kuat? Karena mereka ikhlas. Ikhlas adalah sebab Allah melindungi kita dari segala penyimpangan. Mengapa Nabi Yusuf terjaga dari zina? Kenapa Nabi Yusuf terjaga dari zina? Karena beliau ikhlas. Beliau tidak berzina padahal beliau sudah tergoda, sudah naik libido beliau, tapi beliau urung melakukan perbuatan zina. Apakah karena beliau seorang rasul? Apakah karena beliau seorang nabi sehingga tidak berzina, mengurungkan niatnya berzina? Tidak. Apa kata Allah? Kadzalika linasrif anhu su'al fahsya innahu min ibadil khasin. Kami jaga dia, kami palingkan dia perbuatan keji dan mungkar karena ia termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi para jamaah, jangan remehkan ikhlas. Bisa jadi ikhlas kita ketika memberi sesuatu yang sedikit kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita, orang-orang miskin. Misalnya kita lihat ada tetangga kita yang membutuhkan, lalu kita berbagi. Ya Allah, saya bersedekah kepada tetangga saya yang susah, hidupnya sangat susah karenamu ya Allah. Ternyata di pekerjaan kita atau di mana ada godaan, Allah jaga. Maaf, saya nggak bisa nerima uang yang bukan hak saya. Kok bisa kita kuat tahan godaan suap, godaan segala, godaan uang, godaan perempuan? Karena kita dalam bersedekah ikhlas. Jaga diri kita dari maksiat para jamaah. Dengan apa? Ngaji. Orang itu jadi malaikat cuma di pengajian doang. Kalau dari jalan, udah di tempat kerja, kalau udah di lapangan, udah jadi setan dia. Bahkan berjenggot pun gak ngaruh. Malaikat itu hanya di pengajian. Kalau udah ngeliat duit, udah ngeliat perempuan, lupa. Kalau dia berjenggot, lupa dia. Yang dibutuhkan para jamaah ikhlas. Ya Allah, bagaimana saya kuat iman saya di pengajian, juga kuat iman saya di lapangan. Bagaimana caranya? Ikhlas dalam beramal. Sekarang kita ingin tahu lebih jauh, apa sih bab ikhlas? Perhatikan. Sebab ikhlas yang pertama, menuntut ilmu agama. Jadi antum ini ngaji seperti ini, itu tujuannya memperkuat ikhlas. Karena dengan ngaji kita semakin mengenal Allah.
Kalau sudah kenal maka mencintai Allah. Kalau sudah cinta maka lahirlah Jadi jangan haramkan diri kita untuk tidak ngaji. Dunia tidak ada habisnya para jamaah. Urusan dunia tidak ada ujungnya. Sahabat saja, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hebat secara ketakwaan, secara keimanan, mereka masih mengkhususkan, meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, untuk ngaji. Lihat dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam sebuah bab dalam Sahih Bukhari, bab bergantian dalam menuntut ilmu, bab bergantian untuk menghadiri majelis ilmu Rasul. Lihat, di situ diceritakan Umar Khattab bergantian dengan Ansor untuk menghadiri majelis Rasul. Kalau Umar tidak bisa hari ini hadir karena ke pasar dagang, maka yang hadir Ansor. Lalu setelah pulang, Umar bertanya, yang kamu dapat dari Nabi apa ilmunya? Besok Ansor tidak bisa datang ke pengajian Nabi karena bercocok tanam. Umar yang hadir. Setelah beliau pulang dari majelis Rasul, beliau beritahu, ini loh ilmu yang saya dapat dari Rasul. Lihat, Umar yang sudah jadi surga selalu memakan waktu untuk ngaji. Karena beliau paham, ngaji itu menambah ikhlas. Paham? Karena ngaji itu menambah ikhlas. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi SAW. Dimulai dari salat. Saya sudah sampaikan, orang yang salatnya rendah kualitasnya, bermasalah ikhlasnya. Makanya Nabi secara khusus mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau orang sudah baik salatnya, akan baik seluruh amalnya. Dia kunci kebaikan amal. Bagaimana salat yang baik? Yang memenuhi 5 kriteria. Khusyuk, sesuai dengan contoh Rasul dari takbir sampai salam, sesuai dengan waktunya, selaras dengan tempatnya. Tempat laki-laki adalah masjid dan rumah, masjid dan musola. Tempat sholatnya perempuan adalah rumah. Yang terakhir, menyempurnakan sholat fardu dengan sholat sunnah, terutama yang muakkadah, 5. Kalau 5 ini kita hadirkan, maka insya Allah sholat kita baik. Mengikuti tuntunan Nabi secara amal, dimulai dari sholat, dari perbaikan sholat. Secara lisan, banyak baca Quran. Gitu. Secara hati, berusaha mencintai Allah, mencintai selain Allah karena Allah, mencintai semua yang Allah cintai, membenci semua yang Allah benci. Itu secara hati. Makanya kata Ibnu Qayyim, ada 3 amalan utama. Amalan utama hati, cinta kepada Allah. Amalan hati, amalan terbaik lisan, Al-Quran, bukan dzikir. Bukan dzikir pagi petang, bukan dzikir setelah sholat fardu, bukan doa. Amal lisan terbaik Al-Quran. Kalau ada orang yang memperbaiki lisan, banyak baca Quran. Apa kata Allah tentang manfaat banyak baca Quran? Inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Orang yang sholat malam dan bacaannya panjang, bacaan Qurannya panjang, apa kata Allah manfaat sholat tahajud yang baca Qurannya panjang? Aku kuatkan hatinya, asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Aku perbaiki lisannya. Makanya kalau ada ibu-ibu cerewet, nggak usah dinasihatin, Bu, banyak baca Quran aja gitu. Ya banyak ibu-ibu kan gitu kalau ngomel sama anaknya. Kamu ini begini, orang begini. Makanya dari semalam PR dikerjain. Kan udah ngomong. Makanya kalau mau PR diperiksa, jangan begini, main terus. Tapi ngomongnya berapa kali ibu-ibu? Makanya kalau kerjain PR di malam, periksa, kamu main dulu, begini. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Buat apa ngomong terus gitu? Nah, makanya kita sebagai keluarganya ngomong, Bu, baca Quran aja yang banyak gitu. Karena orang yang banyak ngomong, apalagi omongannya tidak baik, pasti sebabnya karena kurang baca. Pasti itu. Periksa aja baca Qurannya. Pasti lebih banyak lihat HP itu daripada lihat Al-Quran. Ya jelas ya. Kemudian amalan fisik terbaik apa? Sholat. Dan ini kuncinya. Jadi kalau hati ingin baik, cinta Allah. Kalau ingin lisan baik, baca Quran. Kalau ingin amalan baik, menjaga sholat. Yang ketiga, sebab ikhlas yang ketiga, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada dua doa yang sering Nabi minta kepada Allah, dan itu juga harus kita minta kepada Allah. Nabi yang sudah dijamin surga, doanya yang paling banyak dua, apa itu? Ya muqallibal qulub. Apalagi satu lagi? Apalagi satu lagi? Doa yang sering Nabi minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Yang kedua? Yang bisa jawab silakan pulang duluan deh. Ya, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ingat, doa yang sering Nabi minta kepada Allah dua. Selainnya silahkan ditambah. Tapi yang sering yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Nabi kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Yang berikutnya, yang keempat, sebab ikhlas, dekat dengan orang soleh. Kalau wanita punya suami soleh, Ustadz, suami saya namanya soleh, tapi nggak soleh, itu masalah ibu, jangan curhat ke saya. Karena orang soleh itu orang yang soleh hatinya, bukan soleh namanya. Soleh hatinya. Siapa orang yang soleh hatinya? Yang cinta dan takut kepada Allah. Itu soleh. Karena kalau orang hatinya tidak takut dan cinta, dia tidak akan pernah soleh. Jadi siapa yang harus kita dekati? Yang harus jadi sahabat karib? Yang cinta dan takut kepada Allah. Nikmat. Mujalatus solihin, dekat dengan orang soleh. Dekat dengan orang soleh, yaitu dekat dengan orang yang takut dan cinta kepada Allah. Kalau ngomong tidak dunia melulu, dunia terus. Coba aja ngomong sama orang yang takut kepada Allah, dia tidak dunia dia. Bicaranya agama, amal, nikmat. Tapi kalau orang yang dunianya kuat, hatinya itu sangat duniawi, yang bicarakan tidak pernah agama, tidak pernah tentang amal, selalu tentang dunia, dunia dan dunia. Makanya Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seorang itu bergantung agama teman dekatnya. Kemudian yang berikutnya, sebab berikutnya adalah harus berjuang. Ada perjuangan menyesuaikan selera kita dengan kehendak Allah. Sekarang saya tanya, subuh, banyak nggak yang subuhnya sering kesiangan? Banyak atau tidak? Selera kita di saat subuh, apalagi musim hujan, musim dingin, untuk subuh itu lebih kita cintai tidurnya atau bangunnya untuk sholat? Tidurnya dilanjutkan atau bangun melawan rasa nikmat untuk tidur, ya, atau tetap tidur? Ini namanya ikhlas. Misal, apalagi adzannya enak. Waduh, itu udah ruangan ber-AC, musim hujan, udah gitu yang adzan sudah tua, tinggal menunggu kematian. Adzannya itu as-salatu khairum, aduh nikmat betul. Minan naum, nggak ada yang bikin kita bangun, nggak ada regenerasi, sampai muadzin pun kakek-kakek gitu. Ketika kita, ya Allah saya ngantuk, ini azannya mendukung tidur saya, bismillah, saya hidup bukan untuk tidur, saya hidup untuk beribadah pada Allah. Dia lawan, dia bangun, dia kamar mandi, dia buang air kecil, dia buang air besar, lalu dia wudhu, dia berangkat. Sebelum berangkat ke masjid, dia qobliyah subuh, berangkat. Gak ada orang, semua pada tidur karena hujan, gerimis, tetap dia jalan. Itu belajar ikhlas kayak gitu cara berjamaah. Mujahadatun nafs. Lagi rapat, Allahu Akbar, rapat nih. Para jamaah, teman-teman, kita break dulu, rapat kita, ada sholat. Itu namanya belajar ikhlas. Mujahadatun nafs. Berjuang melakukan sesuatu yang Allah cintai,
meskipun harus mengorbankan apa yang sedang kita lakukan, dan itu penting. Terakhir, sebab ikhlas. Apa itu? Ikhfaul amal. Sering menyembunyikan amal soleh. Jangan sering menampakkan amal kebaikan kepada orang lain. Ikhfaul amal. Kalau bisa amal itu kita sembunyikan. Orang yang terbiasa menyembunyikan amal sampai istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu, keluarganya tidak tahu, sampai dalam hadis Nabi alaihissalam, rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu bahwa dia telah berinfak. Tangan kirinya nggak tahu. Artinya seorang ketika ingin ikhlas, dia harus sering apa? Menyembunyikan amal kebaikan. Ya, itu sebab ikhlas. Baik, berikutnya sebab sabar. Sabar yang mana Ustaz? Karena sabar tiga. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam sabar dalam menghadapi, sabar dalam ketaatan. Gitu ya. Bagaimana kita harus sabar dalam ketaatan? Kemudian sabar dari maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Karena kalau dikatakan sabar, para jamaah sekalian, semua kata sabar di Al-Quran mencakup 3 macam sabar. Kecuali sabar dalam surah Al-Baqarah. Ya, kecuali sabar dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar. Ya, maknanya sabar dalam menghadapi musibah. Tolong ingat nih, dicatat juga ya. Semua kata sabar dengan segala keutamaannya dalam konteks apapun, karena ayat bicara sabar kadang berupa perintah untuk sabar, kadang konteksnya adalah menyebutkan keutamaan sabar. Jadi semua kata sabar di Al-Quran mencakup 3 macam sabar. Bukan hanya sabar, satu sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Kecuali kata sabar, satu kata sabar di Al-Baqarah ayat 155. Kecuali kata sabar di Al-Baqarah ayat 155. Kata sabar di ayat itu maknanya sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa cuma satu? Karena sabar dalam menghadapi musibah itu enteng, ringan sebetulnya. Cuma karena banyak orang menganggap berat, sehingga Allah khususkan satu ayat yang memberi kekuatan, memberi motivasi kepada orang yang merasa berat dalam kesabaran menghadapi musibah. Makanya Allah bilang apa? Wa basyiris sabirin. Yang merasa berat jadi orang sabar menghadapi musibah, apa kata Allah? Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini maksudnya sabar apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Berarti kita fokus kepada satu macam sabar aja ya. Sabar dalam menghadapi musibah. Bagaimana caranya saya sabar dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi musibah? Bagaimana caranya? Baik, secara khusus kita bahas. Yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa dunia adalah tempat ujian. Artinya, selama kita berada di dunia, kita harus siap diuji oleh Allah. Termasuk ujian musibah. Allah sudah ingatkan Al-Baqarah 155. Wal nabluwannakum. Apa maknanya? Selama kalian berada di dunia, selama itu kami akan selalu uji. Termasuk ujian musibah. Jadi kita nggak usah ngeluh. Tidak usah menyerah. Tidak usah putus asa, karena itulah dunia, tempat ujian. Makanya kata Umar, al-yawma amalun bila jaza, wa ghadan jazaun bila amal. Hari ini hari amal, tidak ada balasan. Nanti setelah di barzah dan akhirat adalah hari pembalasan, tidak ada. Jadi kita tuh sabar dalam apa? Dalam beramal dengan hati dan fisik kita. Sabar. Jadi yang pertama untuk membuat kita sabar, kita sadarkan, oh iya ini tempat ujian ya dunia. Kenapa harus ngeluh? Ngeluh tidak mendatangkan solusi. Berarti minta sabar kepada Allah. Yang kedua, ingat ini penting juga nih. Tidak kalah pentingnya. Apa itu? Jangan merasa memiliki.
Kalau kita ingin sabar, apa sih yang bikin orang mengalami kesedihan dalam musibah? Kehilangan, ya kan? Kenapa kehilangan? Karena merasa miliki. Ingat, semua milik Allah, kok kita miliki? Kenapa kita merasa miliki padahal semua milik Allah Jalla wa'ala? Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah 156, Inna lillah wa inna ilaihi. Semua milik Allah. Jadi kita terhadap anak, itu bukan milik saya, itu titipan Allah. Harta, itu titipan Allah. Suami, istri, keluarga, orang tua, titipan Allah. Jadi ketika kita kehilangan, kita sedih sesaat, manusiawi, setelah itu kita ikhlas dan pasrah kepada Allah. Karena mereka semua milik Allah. Ini penting, jangan merasa memiliki. Ini teori, tapi tolong diresapi para jamaah, karena nanti pada saat kita kehilangan, ya Allah lemes, dompet kemana, ya Allah lemes. Teorinya gampang, prakteknya susah. Wallahi susah. Dan itu pun saya alami. Baru kemarin kehilangan dompet, saya balik lagi, bang ngeliat dompet saya nggak ngeliat pak, lemes. Kok saya ngaji orang sabar, tapi kok saya berat ya? Di situ saya minta, ya Allah beri saya kekuatan sabar. Dilawan dengan cara apa? Ingat, uang dompet itu, surat-surat, ATM itu milik Allah. Kalau ATM tinggal minta ke banknya, minta diblokir atau dibikin lagi. Sekarang udah nggak perlu pakai surat apa? Laporan polisi nggak perlu. Kalau apalagi uang yang ada di situ, udah ikhlasin aja lah. Memang bukan rezeki saya. Surat-surat, ya kan, STNK, Bismillah. Ya kita lapor aja, kita urus ya. Kalau nggak ada fotokopinya kita urus, kita ada BBKB-nya kok. Udah kita urus. Ya kecuali masih kredit nggak ada BBKB-nya ya. Ya. Kalau BBKB-nya tinggal kita urus. Tapi memang perlu perjuangan, proses. Bismillah. Ternyata apa? Saya lupa naruh. Ternyata nggak jatuh, malah taruhnya di tempat kunci. Alhamdulillah. Udah terlanjur lemes, ternyata alhamdulillah nggak hilang. Tapi di situ pelajarannya apa? Ternyata orang tuh kalau merasa miliki, itu benar-benar terpuruk jiwanya. Apa saja berharga bagi kita. HP, aduh lemes. Karena merasa miliki. Bisa dipahami ya? Sehingga kita harus belajar. Tata hati kita. Apa yang ada di sekitar kita, jangan merasa miliki. Anggap semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, supaya kita sabar apa? Dekat dengan orang-orang yang sabar. Bukan orang yang lemah. Kenapa? Ini ya, aduh. Gimana ya? Saya punya istri, ujian. Makanya kawin lagi. Udah istri lu jelek, kelakuannya kayak gitu, tinggalin aja. Ini kelakuan teman kayak gini nih. Tapi kalau teman kita soleh, sabar. Kamu jangan lihat kekurangan istri kamu, lihat kelebihan dia. Istri kamu kayak begitu, tapi luar biasa. Masak jago, ini. Begitu ya. Tapi saya sebelumnya kalau lagi ngeselin, kesel banget tuh. Sabar, anggap istrimu ujian. Ingat, kamu tidak menikah dengan bidadari. Kamu menikah dengan manusia yang haid. Kalau kamu nikah bidadari, kamu boleh nggak ngeluh. Kamu menikah bukan dengan bidadari. Oh iya, ini pentingnya orang yang dekat dengan orang jadi kalau ada orang nggak sabar, yang manas-manasin tinggalin. Kita sulit untuk jadi orang sabar kalau lingkungan kita nggak sabar. Yang keempat adalah berserah diri kepada Allah, ikhlas, tawakal kepada Allah. Apa yang membuat kita berat sabar? Karena kita serahkan diri kita, beban masalah kepada diri kita. Kita tidak serahkan total semua urusan kita kepada Allah yang namanya tawakal. Tafwidul umur ila Allah Jalla wa ala. Apa yang paling membuat berat bagi kita? Berat, ujian paling berat adalah ujian yang datang dari orang dekat. Ujian terberat dalam hidup adalah ujian yang datang dari orang dekat dan orang yang kita sayangi. Misal ujian dari mana? Ujian dari anak. Ada saya punya teman, nggak punya anak laki-laki. Anak perempuan, laki-laki perempuan, laki perempuan, laki-laki keempat, sampai 4, kelima. Dia pengen punya anak lagi, hamil lagi anaknya. Kelima, baru laki-laki. Sekali punya laki-laki, nakal, udah gitu IQ-nya rendah. Dia sedih. Ya Allah, anak saya udah bego, nakal lagi, kata dia. Lalu apa nasihatin Ustaz?
Sabar. Anak antum ujian. Dari dulu bermimpi punya anak laki-laki. Saya punya anak laki udah nakal bego, nggak pernah naik kelas kalau di sekolah. Ya Allah ujian gitu ya. Sabar. Ujian. Antum sih minta anak laki-laki. Coba mintanya anak soleh gitu. Kan dikasih laki-laki Allah. Dikasih tapi nakal bego. Tapi kalau dia minta, makanya kita itu minta kepada Allah yang terbaik gitu. Makanya doa apa tadi? Rabbana atina, minta yang terbaik. Jangan ya Allah saya pengen kaya, itu salah. Ya Allah saya pengen punya anak laki-laki, itu salah. Minta yang terbaik kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kita supaya kuat dan tabah, serahkan semua urusan kepada Allah. Jangan dipikirin. Misal gini, kita ditipu oleh orang sekian puluh juta. Ya Allah, kalau uang itu dibeliin kerupuk lumayan ya Allah. Kalau uang itu sekian 50 juta dipakai buat modal ya Allah. Kita udah coba untuk mengatasi uang itu yang ditipu atau dimakan orang gitu. Tapi kita berusaha, ya Allah gimana nih uang saya butuh buat modal tapi susah banget diambilnya. Saya terima dibalikin itu susah. Gimana kita acaranya? Ya Allah saya titipkan, kalau memang itu rezeki saya ya Allah bisa kembali, kalau tidak saya pasrah. Saya tetap ikhtiar. Jangan mikir macam-macam. Lumayan buat modal, lumayan buat ini. Jangan. Serahkan ya Allah, saya serahkan uang 50 juta itu kepadamu ya Allah, karena itu milikmu. Dada itu tenang. Lebih tenang. Silahkan praktekkan. Ya, yaitu dengan tawakal, pasrah kepada Allah. Terakhir, bagaimana kita sabar? Jangan ketika kita sedang dirundung masalah, jangan banyak curhat kepada manusia. Jangan banyak curhat kepada manusia. Kalaupun kita curhat kepada manusia yang bisa memberi solusi, tapi kita harus lebih banyak curhat kepada Allah. Kalau kadang-kadang masa curhat kepada Allah kan nggak dua arah. Ya Allah, saya nggak kuat. Kok Allah nggak jawab ya? Karena orang level imannya melemah, jadi begitu nggak apa-apa. Berarti perlu kita curhat kepada manusia. Tapi yang bisa memberikan solusi, itu perlu. Supaya jangan ditanggung sendiri. Karena kalau orang sering nanggung sendiri, akhirnya menjadi penyakit. Itu biasanya kebiasaan ibu-ibu. Pikiran terus, dia disimpan di sini. Simpen itu uang, Bu. Jangan pikiran disimpan. Ini pelajaran dari saya. Simpen dulu. Pikiran, curhat, keluarin aja. Di tahajud, ya Allah, nangis. Kalau perlu kita merengek di hadapan Allah, ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah. Ujian yang datang dari anakku bertubi-tubi, ya Allah. Ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah. Suamiku begini, ya Allah. Nggak apa-apa. Buka aibnya kepada Allah. Yang masalah kalau buka aib kepada manusia. Buka aib, saya nggak kuat, ya Allah. Dia begini, ya Allah. Terus tidak kunjung datang solusi. Boleh nggak saya curhat kepada orang? Bisa, boleh. Selama orang itu bisa memberikan solusi, boleh. Supaya lebih pelong dada ini. Ya, ingat ya, pelajaran hari ini apa? Dari sekian omongan saya, kalau mau nyimpen duit, jangan nyimpen pikiran. Saya kira itu yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap peristiwa di mana kita sudah mengikhlaskan, tapi beberapa waktu ke depan kita merasa kurang ikhlas? Ya, ditata hatinya. Ya begitulah manusia naik turun. Awalnya ikhlas, berikutnya nggak ikhlas. Ya kita harus konsisten gitu lah. Ingatkan, orang yang baik itu lebih galak terhadap dirinya daripada orang lain. Lebih ketat, ya, bahkan bisa dikatakan lebih kejam terhadap dirinya daripada orang lain. Itu orang baik gitu. Kenapa? Kalau sudah baik, dia sudah bisa mengalahkan dirinya, dia akan baik terhadap orang. Orang yang tidak baik bermasalah apa? Dia tidak bisa mengalahkan dirinya, sehingga dia bermasalah dengan orang lain. Kalau dia bisa mengatasi dirinya, insya Allah. Makanya ketika orang sudah mulai tidak ikhlas, tidak menerima, dia ingatkan, buat apa nggak ikhlas? Ngobrol aja. Diskusi tajam kalau perlu dengan dirinya. Kenapa nggak ikhlas? Kamu kenapa sih? Nggak terima kenapa? Diskusi. Gila dong Ustaz, diskusi sama diri sendiri. Nggak ada masalah.
Dan itu dilakukan para salafus saleh. Abu Bakar Siddiq sering diskusi dengan dirinya. Dia bilang gini sama dirinya, "Hei lisan, kamu yang bikin kita masuk neraka. Jaga lisan kamu." Makanya sahabat Rasulullah orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka sering bicara dengan diri sendiri. Ya, Wallahu a'lam. Kemudian tolong beri nasihat. Sebenarnya saya sudah tahu hukum syariat, tapi karena ada perasaan yang tidak enak untuk menjalankannya, karena tidak dipandang sama orang lain, apakah berdosa? Tolong beri nasihat. Sebenarnya sudah saya tahu hukumnya, tapi karena ada perasaan yang tidak enak untuk menjalankannya. Ini pertanyaan apa syair ini? Saya nggak ngerti. Muter-muter. Apa yang nggak enak tuh apa? Ustaz, kita merasa sudah mencintai Allah. Apa buktinya kalau kita mencintai Allah? Apa buktinya? Orang yang mencintai Allah terbukti dengan apa? Dia mencintai Rasul. Dia mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya. Itu buktinya. Kalau cuma mulut aja saya sudah merasa cinta Allah. Dari mana Anda tahu Anda mencintai Allah? Kita ini mencintai Allah hanya satu buktinya. Mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya. Itu saja. Ya, Wallahu a'lam. Apakah sholat taubat dapat dilakukan setiap hari? Tidak perlu. Pertama, para ulama tidak menyebutkan salat taubat termasuk syarat taubat. Tidak termasuk. Ada 5 atau ada 6 syarat taubat. Ada 5. Tapi tidak termasuk di dalamnya yang 5 syarat taubat ini sholat. Tidak termasuk. Dan saya bahas dalam buku saya, Panduan Sholat Sunnah, yaitu sholat taubat. Saya bahas di situ bahwa sholat taubat itu sifatnya bonus, menyempurnakan taubat seorang hamba kepada. Tapi syaratnya dipenuhi dulu 5. Apa itu? Ikhlas karena Allah, taubatnya karena Allah, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi, membenci kesalahan yang telah ia lakukan, yang terakhir meminta maaf, menyelesaikannya dengan urusan dengan manusia. 5. Apakah disebutkan sholat? Tidak. Sholat itu sifatnya sunnah. Kalau mau disempurnakan taubatnya dengan sholat, silahkan. Jadi tidak benar sholat taubat tiap hari. Kapan sholat taubat dilakukan? Perhatikan. Ketika seorang baru melakukan perbuatan dosa besar, ya, kapan seorang muslim dan muslimah mengerjakan salat taubat? Ingat, saya simpulkan pada bab salat taubat di buku saya. Ketika seorang muslim telah atau baru mengerjakan perbuatan dosa besar, misalnya ghibah, misalnya judi, misalnya minum khamr, beralkohol, dia taubat kepada Allah. Atau berbohong itu dosa besar, dia taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah itu sholat taubat 2 rakaat. Jadi sholat taubat dikerjakan setelah seorang muslim baru melakukan dosa besar, lalu bertaubat, kemudian disempurnakan dengan sholat taubat. Adapun dosa besar yang lalu tidak perlu sholat taubatnya tahun ini, nggak bisa. Sholat taubat itu dilakukan terhadap dosa besar yang baru dilakukan, lalu diatasi dengan taubat, ya. Setelah itu disempurnakan dengan sholat taubat. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberkahi majelis ilmu kita pada hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.